Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan Dia mengetahui bahwa kita membutuhkan seorang guru, namun Ia tidak ingin kita mengambil guru yang salah. Orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai para pemuka agama yang memberi pengajaran atau berkhotbah di sana-sini, namun tidak mempraktikkan apa yang mereka ajarkan atau khotbahkan, seperti yang Yesus katakan tentang orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, adalah orang-orang munafik. Tentunya mereka adalah guru-guru yang salah, karena guru-guru yang baik seharusnya menjadikan hidup mereka patut diteladani atau menjadi model bagi para murid mereka. Kita memang sangat membutuhkan guru-guru yang baik. Dengan banyaknya masalah yang ada di dunia ini, dan betapa buruknya masalah-masalah itu dengan segala dampaknya yang buruk pula, maka kita sungguh membutuhkan guru-guru yang handal dan baik, yang mampu menunjukkan kepada kita cara untuk memecahkan berbagai masalah yang kita hadapi. Kita harus akui bahwa kita tidak kekurangan orang yang mengklaim diri mereka sebagai guru, apakah yang namanya motivator ataupun gelar-gelar lainnya. Mereka mengklaim diri mereka mampu memberikan solusi-solusi atas berbagai macam masalah yang ada di dalam dunia ini. Ada yang menganjurkan perlunya mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi masalah yang dihadapi dengan moto yang sangat menyesatkan,
God only helps those people who help themselves. Ada juga guru-guru yang menekankan pentingnya mengasihi Allah dan sesama, namun menyebarkan kebencian terhadap sesama manusia yang berkeyakinan iman lain. Ada guru-guru yang berbicara lantang tentang keadilan, perdamaian, cinta kasih, keharmonisan dalam kehidupan, dan lain sebagainya. Namun, tidak kelihatan membela mereka yang dengan tekun berdemonstrasi damai, menuntut keadilan karena para anggota keluarga mereka dahulu telah mengalami keadilan karena diculik, dibunuh, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh yang dapat dipaparkan, namun tidak akan cukup ruang yang tersedia. Yang jelas, banyak guru palsu yang berkeliaran di tengah masyarakat kita. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan apa yang kita miliki dalam masyarakat kita? Meningkatnya pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan, anak-anak di bawah umur, meningkatnya KDRT, meningkatnya ketergantungan pada narkoba yang tidak hanya melibatkan kalangan menengah ke atas, namun juga kalangan menengah ke bawah, yang mempunyai dampak atas meningkatnya kriminalitas, meningkatnya korupsi di kalangan para elit negara bangsa ini yang mengaku diri mereka agamis, bahkan di tengah mereka yang memimpin partai-partai agama. Apabila kita melihat media massa atau media sosial, tidak ada satu hari pun tanpa kita menyaksikan adegan-adegan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Media massa atau media sosial, sengaja atau tak sengaja, telah membuat kita menyerah seakan-akan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah hal-hal yang dapat diterima karena tidak dapat dihindari atau dicegah. Namun kejahatan tetap bercokol di sana. Rasa tidak percaya kepada sesama manusia pun menjadi pudar dan kemudian hilang. Ketergantungan seseorang pada miras dan narkoba adalah upaya untuk melarikan diri dari masalah-masalah yang dihadapinya. Namun akibatnya masalah lebih buruk, yaitu berupa rasa tidak aman, rasa takut akan masa depan, dan kehilangan arah kemana orang itu harus pergi atau apa yang harus dilakukannya. Semua ini sebenarnya menyangkut soal dosa manusia yang tidak cukup dipecahkan lewat pendekatan sosiologis, budaya, politis, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, masa prapaskah ini mengajak kita untuk dengan rahmat lewat karya Roh Kudus-Nya membebaskan diri dari kebingungan, keterpurukan karena terjerat dalam dosa dan cengkraman si jahat dan para pengikutnya dengan melakukan pertobatan. Oleh karena itu, bukalah diri kita masing-masing bagi karya Roh Kudus. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar sabda Yesus sendiri yang dapat diungkapkan sebagai berikut. Hanya satu guru atau rabimu dan pemimpinmu, yaitu Sang Mesias. Hanya satu Bapamu, yaitu Allah, Bapamu di surga. Hanya pada Dialah kamu dapat memperoleh solusi-solusi atas masalah-masalah yang kamu hadapi. Memang hanya Dialah yang dapat memecahkan masalah-masalah kita manusia. Oleh karena itu dalam bacaan pertama, kita dapat membaca sabda Allah yang ditulis dalam kitab Yesaya bab 48 ayat 17-18. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh.
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat kuat. Kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita telah diberikan kepada kita. Namun, kita harus menerima Yesus secara total agar dapat mengalami kuat kuasanya. Inilah masalah real kita. Kita menaruh banyak rintangan yang menghalangi jalan Tuhan. Kita seringkali mencoba untuk menemukan pengganti-pengganti Kristus yang mudah, namun mereka tidak bekerja dan sama sekali tidak memberikan solusi apapun. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami mohon lindungilah gerejamu senantiasa. Tanpa Engkau, segala usaha manusia akan gagal. Luputkanlah kami dari segala yang jahat, dan bantulah kami mencapai kebahagiaan abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.